Halo, selamat datang di Komunyati TV. Partai big match, super big match Manchester United melawan Chelsea di minggu ini. Nah, ini kita harus menang ya, kita benar-benar harus menang. Ya, kita harus menjaga momentum kemenangan kita dari Paris kemarin. Ya, oke lah kita menang PSG ya, itu sesuatu hal banget lah ya. Cuman ya itu pertandingan kan sebenarnya nggak terlalu penting lah ya, benar nggak bikin kita juara atau apa. Ya, cuma sekarang ini kalau saya lihat Premier League ini masih open ya, masih semua bisa masih juara nih kalau saya lihat nih, karena ya tidak konsisten dari tim-tim besar di Premier League. Jadi saya bilang kita harus menang. Kita harus mencuri kembali angka-angka yang kita hilang gitu di awal musim, terutama pas kalah lawan Crystal Palace. Ya, jadi ini mutlak harus menang. Ya, untungnya sih kalau saya lihat Chelsea ya, walaupun ya dia belanja gila-gilaan dan saya bilang sih juga dia punya materi pemain sangat bagus ya sekarang, yang banyak pemain berkelas lah ya, Timo Werner, kayak Havertz, Hakim Ziyech ya, dan juga Christian Pulisic itu, tapi tetap mereka ini juga salah satu yang tidak konsisten ya, bahkan terakhir dia seri 2 kali kalau nggak salah, kayak lawan Southampton sama terakhir lawan Sevilla. Ya, saya bilang mau secara momentum ini Manchester United benar-benar bisa diunggulkan banget nih untuk menang pertandingan ini. Nah, dari segi line up, feeling saya sih ya, sebenarnya susah ya kalau ngomongin line up ya sekarang ini ya, karena di 2 pertandingan terakhir Ole benar-benar bikin bikin taktik yang benar-benar gak diduga ya, dan juga line up yang sangat tidak diduga ya. Cuman saya bilang sih untuk lawan walaupun bagus lawan PSG ya, kita main 5 back ya di awal-awal sampai menit 70, tapi saya sih jujur kalau untuk lawan Chelsea apalagi di Old Trafford, saya nggak mau kita bermain bertahan ya. Saya mau kita yang ngambil kendali, saya mau kita yang tim yang lebih dominan menyerang. Ya, oleh sebab itu saya pilih kemungkinan besar Ole bakal balik ke formasi 4-2-3-1 ya. Di mana kita bakal pakai 4 back ya dan 2 holding midfield. Nah, dari segi line up, menurut saya pilih Lindelof, Tuan Sibis sebagai center back ya, bukan karena mereka mainnya bagus juga ya kemarin, cuman ya kita ngadepin penyerang Chelsea yang speednya ya sangat gesit ya, terutama si Timo Werner sama si Pulisic ya kan. Pulisic kan juga udah balik dari cedera tuh. Kemungkinan Chelsea bakal mainin 4 pemain utama mereka ya sebagai penyerang ya, yang itu Timo Werner sebagai striker, kiri Pulisic, tengah itu kayak Havertz, kanan si Ziyech ya. Saya nggak tahu nih si Lampard bakal nempatin Pulisic lagi nggak di kanan atau enggak ya. Tapi kan sebelumnya kan tahun lalu kita tahu dia selalu ditempatin di kiri ya. Cuman ya awal-awal musim ini aja dia selalu ditempatin di kanan. Jadi saya nggak tahu dia taruh di mana. Cuman empat penyerang ini sangat berbahaya ya, terutama yang dari segi speed itu Timo Werner sama si Pulisic ya. Jadi kita perlu center back yang cepat, yang gesit ya. Maguire saya nggak tahu dia balik cedera atau belum. Cuman kalau dia udah balik cedera pun, menurut saya bagusnya di bench dulu. Ya, biarkan Lindelof sama Tuan Sibi yang main gitu loh ya kan, untuk ngandelin speednya, untuk menghalangi speednya si Pulisic sama si Timo Werner. Untuk left back saya tetap pilih Teles ya, karena ya saya pengen lihat dia main terus sih. Saya pengen lihat dulu nih bisa apa ya kan, kemarin kan baru dikasih lihat sedikit tuh ya dia bisa apa ya, dan saya yakin ya 100% semua pendukung MU yang nonton itu pasti terkesima banget sama closingnya Teles ya, dan saya pasti pengen lihat itu nih orang bisa apa, apalagi main secara full ya. Wan-Bissaka di kanan ya, itu udah nggak perlu ditanya lagi ya sebenarnya. Fosu-Mensah ini nanti saya hapus aja nih. Kayaknya sih udah nggak mungkin tergantikan ya. Nah, untuk holding midfield saya masih ragu nih, Pogba perlu main atau enggak ya, atau ganti McTominay ya. Menurut saya McTominay kemarin babak pertama kurang main bagus ya. Ya itu mungkin karena softwarenya copot, tapi babak kedua dia lebih bagus. Cuman Pogba pas gantiin si Teles itu dia mainnya bagus. Saya lihat dia mainnya cukup lumayan lah ya, walaupun belum 100% Pogba ya. Cuman dia kayaknya ini mulai bersemangat lagi gitu, dan saya lihat Pogba itu tipe pemain yang kalau big match dia bisa bersinar ya, dia suka big match gitu, dia pengen kayak ibaratnya pengen songong gitu di big match ya. Jadi saya lihat Pogba ini cukup menarik untuk dijadikan start ya bersamaan dengan Fred ya. Untuk gelandang penyerang kita ada James, Fernandes sama Mata ya. Kenapa James ya, karena kita nggak ada pilihan lain, dia Lingard lagi cedera ya, dan di kiri siapa lagi gitu loh kan. Martial juga belum boleh main kan, jadi Rashford harus jadi striker nih di sini nih. Jadi kayaknya pilihan sih cuma James di sini ya. Saya nggak tahu juga Cavani bisa main gak nih. Kalau Cavani main ya jelas Rashford ambil dari winger kiri ya. Cuman makanya saya nggak tahu rumornya itu bener nggak ya Cavani. Saya yakin dia masih belum match fit ya kan. Dan cukup aneh juga sih dia nggak dibawa ke Prancis ya, untuk setidaknya tuh main sedikit lah ya, untuk biar kakinya panas sedikit ya. Jadi kalau dia main ya saya bilang sih Rashford di kiri gitu aja sih. Cuman ya feeling saya sih dia tetap nggak main sih ya, karena aneh aja gitu kalau dia nggak main di Prancis, tiba-tiba dia masa main full lawan Chelsea gitu ya. Menurut saya sih itu kemungkinannya enggak ya. Oke.
Jelas Fernandes di sini dan Juan Mata di sini ya di kanan ya. Nggak bukan Greenwood karena saya nggak tahu apakah Greenwood masih disuspend atau enggak ya karena dia kan ada kelakuan buruk lah ya di luar kalau nggak salah dia sering telat latihan ya makanya oleh hukum dia yang nggak main ya atau apa ya. Jadi kemungkinan sih ya Mata lah yang turun lah dan dia layak untuk turun sih untuk main sih ya karena ya kita perlu kreativitas dia. Oke. Jadi ini kemungkinan besar sih formasi yang bakal dipakai oleh ya 4-2-3-1. Cuma nih saya pengen lihat formasi yang sebelumnya lagi nih, yang kita PSG yang di menit 70 ya, yang pas Pogba masuk ya. Saya pengen lihat oleh bereksperimen sama formasi ini juga nih ya. Saya nggak lihat ini diamond sih ya, jujur aja ya. Saya lebih lihat ini 4-3-1-2 ya. Mungkin kalau pas lagi menyerang ya, mungkin McTominay bisa gerak ke kanan ya, terus Pogba ke kiri, terus Fred tahan di sini gitu ya, tahan di tengah. Atau Fred ke kiri, Pogba ke kanan, McTominay tahan di tengah gitu ya. Jadi lebih kayak diamond ya. Tapi saya rasa sih formasi sebenarnya cuma 4-3-1-2 sih. Cuman kita juga memakai dua holding midfield ya, mereka nggak holding midfield banget ya, cuman lebih ke arah apa ya, center midfielder yang lebih bermentalitas defense ya, cuman support buat bergantian doang ya antara Fred sama McTominay ya. Jadi saya juga pengen lihat nih kalau Ole mainin formasi ini, saya nggak masalah juga sih jujur aja karena ya ini menarik banget nih ya. Jelas kemarin menit 70 kita mendominasi banget tuh ya PSG ya. Oke lah, PSG emang midfieldnya lagi jelek ya, Verratti sama siapa tuh atau lagi tuh dia lagi cedera ya, dua orang itu ya, dia punya midfield andalan mereka. Cuman ya tetap aja gitu loh, kita di menit 70 kita menguasai pertandingan dengan formasi seperti ini ya. Kenapa saya juga pengen oleh bereksperimen dengan formasi ini, karena ya kita tahu kita punya winger tuh lemah sebenarnya ya kan. Kita punya Rashford sebagai winger sama Greenwood ya kan. Greenwood bukan striker ya kan, Greenwood bukan winger, dia tuh seorang striker ya kan. Dia nggak pernah mau nge-cross ke Martial gitu. Dia kalau udah dapet bola dia pengen masuk kotak penalti, dia mau nembak ya. Rashford pun juga mirip-mirip gitu kan, benar nggak, dia jarang mau nge-cross atau mau apa gitu kan. Dia paling one-two sama Martial atau apa ya, buat dia nembak atau gimana gitu loh ya. Paling playnya seperti itu doang gitu. Jadi sebenarnya jadi Martial tuh juga kasihan juga gitu kan. Betul nggak, kasihan juga dia karena dia harus bekerja keras buat dapat bola juga untuk nembak segala macam ya. Jadi kita punya winger sebenarnya sedikit lemah ya, nggak ada yang winger untuk yang nge-cross lah, untuk masukin crossing ke dalam gitu ya kan. Dengan adanya Teles ya kan, crossing dia bagus ya. Itu menurut saya sih formasi ini cukup menarik gitu. Kita mungkin nggak perlu winger ya, gitu loh ya kan. Apalagi Sancho kita nggak jadi datang kan, benar. Kalau Sancho datang sih winger kanan kita kuat gitu loh. Dia bisa nge-cross, dia bisa assist lah ibaratnya gitu kan ya. Jadi kalau saya bilang ini formasi, saya pengen banget lihat Ole eksperimen gitu. Dan saya nggak masalah kalau dia eksperimen ini di pas lawan Chelsea ya, saya nggak masalah banget gitu loh. Dan bagusnya formasi ini juga jelas kita bisa bertahan juga kuat ya, karena kita Fred sama McTominay itu lebih bersifat bertahan ya, lebih bukan pure CDM ya, bukan pure kayak Matic gitu, tapi dia lebih ke ya central midfielder yang lebih bertahan mentalitasnya ya. Jadi kalau secara defense kita tetap kuat ya, cuman kita secara width aja sedikit berkurang ya, tapi itu kan nggak masalah gitu sebenarnya. Kayak Pogba pun bisa ke kiri gitu atau ke kanan gitu, dia kan bisa bebas gitu sebenarnya di sini ya role-nya ya. Dan Julian Anderson bisa minggir ke kanan juga gitu atau apa gitu kan ya. Dan kalau saya bilang untuk formasi ini semuanya sih sama ya, jujur aja, kecuali Mata mungkin sebagai false nine kali ya di sini ya, karena kita Cavani sekali lagi, kalau Cavani main ya Cavani gantiin Mata lah di situ. Ya, coba kalau sini saya lihat bisa Mata sebagai false nine ya, atau Rashford juga sebagai false nine juga bisa gitu sebenarnya kan. Jadi kalau dia lagi nyerang dari kanan, Mata support di kanan, Rashford sebagai striker langsung masuk di tengah gitu loh. Dan Fernandes juga masuk jelas ya. Ataupun kebalikannya, kalau mulai dari kiri, Teles sama Rashford di kiri, Fernandes masuk ke tengah gitu loh ya untuk finishing, dan juga Mata tetap di tengah. Jadi ini menurut saya sih formasi yang cukup menarik ya. Jadi bukan diamond ya, benar-benar bukan 4-4-2 diamond yang narrow width ya, yang widthnya narrow ya. Cuman ini bisa saya bilang ini menarik lah untuk dieksperimen sama Ole ya, dan saya pengen semoga Ole mencoba formasi ini lagi. Dan bagusnya dari formasi ini adalah jelas kita bisa lihat Cavani main dengan Rashford ya, dengan pokoknya kita bisa lihat pemain baru kita main gitu loh. Yang Cavani sebagai striker udah pasti ya kan, dengan Rashford atau Martial ya. Dan juga kita bisa rotasi itu, Rashford, Martial, Cavani sama Greenwood kita bisa rotasi sebagai striker di depan ini dua ya. Nah jelas juga ya Van de Beek itu bisa juga rotasi dengan Pogba misalnya di sini sebagai central midfield ya, box to box midfield. Kalau Pogba jelek dia main gitu loh. Jadi ini menurut saya cukup
formasi yang cukup menarik gitu ya kalau saya bilang untuk dicoba, karena kita punya materi pemain sangat mendukung. Ya, midfield kita kuat gitu. Fred, McTominay ya lumayan bagus. Mereka bagus lah, kalau main berdua mereka sangat bagus ya ketimbang mereka main sama Pogba. Ya, jadi mereka berdua nih partnership-nya udah kuat, saya bilang, McTominay dengan Fred. Dan menurut saya ini bagus sekali untuk dicoba. Ya, kalau semoga aja suatu saat Ole mau mencoba formasi ini lagi ya, tanpa harus mengandalkan winger ya, pure winger ya. Jadi ini sih boleh banget gitu. Dan kita bisa lihat Van de Beek main, kita bisa lihat Cavani main langsung gitu. Pogba jelek, Van de Beek masuk aja jadi dia di sini. Benar nggak? Ya, Fernandes lagi, Fernandes sih kemungkinan besar nggak diinin lah, nggak dimainin lah, terlalu main lah gitu ya. Fernandes nggak mungkin diganti lah, kecuali udah menit-menit akhir. Ya, oke, dari formasi ya. Jadi sebenarnya kemungkinan besar Ole bakal main 4-2-3-1. Cuma saya pengen bener lihat coba Ole eksperimen lagi dengan formasi ini ya. Ini formasi yang dipakai kemarin pas lawan PSG ya di menit 70 ya, pas Teles keluar gantiin Pogba gantiin Teles ya. Nah, untuk secara hasil gimana? Menurut saya sih, prediksi saya sih kita bisa menang ya. Paling beda selisih 1 gol ya, antara 1-0 kalau nggak 2-1 ya. Yang pasti yang perlu hati-hati adalah ya itu kita striker mereka yang cepat ya, si siapa namanya, Timo Werner sama siapa namanya itu satu lagi, Pulisic ya, dua orang itu kita harus hati-hati banget ya. Kalau mereka counter attack bisa bahaya gitu loh ya kan. Itu bisa bahaya, apalagi kalau misalnya Maguire main gitu ya. Jadi itu wah, bisa bahaya banget deh. Ya, cuman kalau saya bilang ya, kita karena momentum kita lagi bagus ya kan, momentum mereka juga lagi kurang bagus ya, seri mulu ya. Nah, jadi kalau saya bilang sih kita bisa menang ini harusnya. Dan bahkan ya kita tahu lah dua pertandingan terakhir kita kalah mulu di Old Trafford kan, di Premier League ini. Dan menurut saya sih ketiga ini kita harusnya bisa menang ya. Masa kita kalah mulu sih di Old Trafford, benar nggak? Ini Manchester United, di Old Trafford tuh harusnya kita bisa menang. Kita harusnya selalu menang gitu loh ya, siapapun lawannya ya. Dan semoga ya kita jangan sampai Ole main 5 back ya. Saya sih nggak mau lihat banget dia main 5 back lawan Chelsea ya. Walaupun ya musim lalu dia main pakai 5 back terus ya. Cuma kan itu sebelumnya Bruno gitu loh ya. Jadi saya pengen sih dia lihat dia tetap main 4 back. Kita harus nyerang dari awal, kita harus mengambil alih jalannya pertandingannya, karena ini adalah ya Old Trafford gitu loh ya. Ini juga kita harus penting banget untuk menyerang, karena kita pengen ya momentum kita tetap naik gitu loh. Jangan sampai kita bertahan mulu gitu kan ya. Karena itu menurut saya sih bukan sepak bolanya Ole ya, untuk terlalu bertahan ya. Oke. Sekian saya punya prediksi ya. Ya sebenarnya sih kalau untuk sekarang ini sih jadi fans MU sih seru banget ya bulan ini ya. Karena ketemunya yang mantap-mantap semua lah ya. Jadi nggak ada yang match yang ngebosenin ya. Oke. Kalau suka jangan lupa like. Thank you for watching.